Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa thalabul ilmi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga. Tak lupa saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian dari teman-teman semua sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang konfigurasi PLC. PLC sendiri ya teman-teman kemarin sudah kita sampaikan merupakan sebuah peralatan yang digunakan untuk mengkontrol sebuah sistem. Nah, sekarang kita akan lihat konfigurasi dari sebuah PLC itu apa saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di dalam PLC itu ada beberapa bagian. Ya. Yang pertama, ya, teman-teman bisa dilihat ini ada power supply-nya. Ya, power supply di sini bisa menggunakan power supply-nya itu menggunakan tegangan DC ataupun tegangan AC. Kalau tegangan DC biasa yang digunakan adalah tegangan 24 volt DC. Sedangkan kalau menggunakan tegangan AC, tegangannya adalah 220 volt AC. Ya, namun pada kenyataannya nanti kalau sudah masuk ke dalam circuitnya dari sebuah PLC, dia akan diturunkan dan dikonvert ya dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Tegangan DC-nya yang disuplaikan ke dalam PLC sebesar 24 volt juga. Itu yang pertama. Kita membahas di power supply. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini bisa lihat ada CPU. Ya, CPU itu Central Processing Unit. Ini adalah otak dari sebuah PLC. Ya, otak sebuah PLC ini dia bisa mengontrol, mengendalikan sistem-sistem yang sesuai dengan keinginan usernya, keinginan yang memprogramnya. Ya, karena nanti programnya akan ditanamkan ke dalam CPU ini. Ya. Kemudian di dalam CPU itu sendiri juga ada yang namanya ALU, Algoritma Logic Unit. Nah, ini yang digunakan untuk perhitungan algoritma dan perhitungan menggunakan gerbang logika. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ada memori. Ya. Memori yang ada di dalam PLC sebenarnya ada dua, ya ada memori ROM sama memori RAM. Nah, ini tergantung nanti ya seberapa besar dari prosesornya dari sebuah CPU. Kemudian di atas ini teman-teman bisa lihat ini adalah input processing circuit. Nah, ini adalah bagian modul input. Ya, jadi kalau teman-teman masukkan sensor atau tombol-tombol sebagai input, nah ini adalah masuknya di sini input processing circuit. Kemudian yang di bawah ini ada output processing circuit. Nah, ini digunakan untuk outputnya. Ya, outputnya dia hanya sebagai NC ataupun NO. Ya, NO saja ya. Biasanya kalau di PLC hanya NO saja, NC-nya tidak digunakan. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini juga ada communication. Ya, komunikasi ini digunakan untuk apa? Nah, ini tuh periferalnya artinya untuk komunikasi SPI-nya, serial peripheral interface ya, dari PLC dengan interface yang lain. Interface yang lain apa? Salah satunya adalah menggunakan PC. Ya, PC-nya ini adalah digunakan untuk programming, untuk melakukan pemrograman ataupun melakukan simulasi, ya, simulator. Ya. Simulator itu digunakan untuk apa? Pre dari sebuah
pemrograman pada sistem PLC. Jadi sebelum sistemnya program-program tadi ditanamkan ke dalam PLC, ini akan disimulasikan dulu apakah sesuai dengan keinginan user atau tidak. Nah, itu menggunakan yang namanya communication. Komunikasi di sini biasa menggunakan USB. Ya. Kemudian ada yang namanya expansion connection. Ya, expansion connection ini adalah digunakan untuk perluasan. Ekspansi itu meluaskan. Ya, meluaskan koneksi. Nah, koneksi yang diekspansi apa? Salah satunya adalah bagian input dan bagian output. Ya, defaultnya misalkan dari sebuah PLC itu hanya mempunyai 16 input, kemudian ada 10 output. Nah, ini bisa diekspansi, inputannya bisa menjadi 24, outputnya bisa menjadi misalkan 30. Nah, itu bisa. Nah, menggunakan yang namanya connection ini, expansion connection. Jadi tidak perlu melakukan penyambungan-penyambungan lagi dengan sistem di busnya CPU, tapi tinggal langsung melakukan ekspansi connection. Ada port-port sendiri yang bisa dilakukan untuk memperluas koneksi dari input dan output. Inputan nanti sendiri bisa juga dilakukan dengan menambahkan modul, ya, menambahkan modul. Kalau outputnya bisa nanti dipakai penambahan, misalkan output dalam bentuk analog, karena yang ada di PLC itu sendiri outputnya kebanyakan adalah output dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk analog. Oke, sekarang operasi pada PLC. Ya, operasi pada PLC itu adalah menggunakan proses scan. Ya, proses scan. Scan itu seperti apa? Nah, proses scan itu adalah dia dicek dari baris pertama sampai baris terakhir, tapi secara berurutan. Ya, secara berurutan di scan. Nah, artinya di sini apa? Yang scan adalah pertama adalah inputannya dulu yang di scan. Nah, dari input 0 sampai bukan input 0 ya. Kalau di PLC itu inputnya adalah I1 sampai IX ya, misalkan ini sampai 8 ya. I1 sampai I8 itu dicek ada inputan enggak di situ. Kalau enggak ada inputan, nah dia akan lanjut ke program scan-nya. Program scan-nya. Setelah program scan dilakukan selesai, maka akan keluar yang namanya output scan. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang. Kalau di input scan ada inputan yang masuk, nah inputan yang masuk tadi digunakan untuk menycan program scan ini. Ya. Jadi sekuennya seperti apa? Misalkan Q1 on, maka yang dikerjakan adalah menghidupkan output Q2 ya. I1 on, I2 yang hidup. Nah, ini dilakukan dengan melakukan program scan. Nah, sampai dengan I yang diinginkan, I8 misalkan. Nah, semua dipakai. Nah, ini maka akan di-scan semuanya dulu. Mana yang aktif dahulu, itu yang akan dikerjakan programnya. Nah, sistem yang ada di dalam operasi pada PLC itu menggunakan sequential. Sequential itu artinya apa? Berurutan dari baris ke 1 sampai dengan baris paling akhir ya, karena nanti bisa saja sampai ribuan baris bisa ya, ribuan baris bisa kalau dalam PLC. Nah, di baris pertama misalkan ada inputan masuk ya, inputan saat dilakukan scan input ada inputan, nah, maka di baris itu akan berurutan dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom terakhir. Nah, proses inilah yang namanya sebagai program scan. Oke. Nah, ini secara ilustrasinya ya, secara ilustrasinya teman-teman bisa lihat di sini adalah membaca input dulu, kemudian kalau sudah ada inputan yang masuk baru mengeksekusi program ya, program yang diinstruksikan itu apa. Nah, itu yang dieksekusi. Kemudian
Kalau dia ada komunikasi dengan bagian luar, nah, ini ada yang namanya diagnostic communication. Nah, kemudian kalau tidak ada, dia langsung update ke outputnya. Update output itu apa? Ya salah satunya adalah sesuai dengan instruksi yang dilakukan pada program. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus ya. Artinya dia akan ngeloop. Ya, ngeloop itu berulang-ulang. Proses-proses yang berulang-ulang inilah yang menyebabkan inputan I1 sampai I8 misalkan ya dalam sebuah PLC itu akan selalu dicek ya, selalu dicek. Makanya di sini ada yang namanya read input. Ya. Tidak hanya input saja, tapi di sini teman-teman bisa lihat S-nya ini. S-nya ini adalah menandakan dia akan membaca inputan-inputan yang ada di dalam sebuah PLC. Oke. Kemudian dalam PLC sendiri ya ada beberapa macam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang pertama adalah biasa menggunakan ladder diagram, disingkat dengan LD ya, ladder diagram. Kemudian yang kedua ada yang namanya menggunakan statement list ya, STL ya, statement ya. Kemudian yang ketiga ada function block, biasa disebut dengan FB ya, dia membuatnya hanya dalam bentuk blok-blok yang nanti di dalam blok-blok sendiri akan dimasukkan parameter-parameter. Nah, parameternya apa? Ya tergantung dari yang memprogramnya, usernya mau seperti apa. Nah, dalam komputer dalam PLC yang modern sekarang ini ya, ini sudah ada tambahan lagi ya bahasa pemrograman, tidak hanya pakai menggunakan ladder diagram, tidak hanya pakai statement list ataupun function block, tapi dia bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa C. Ya, teman-teman pasti masih ingat ya bahasa C. Nah, bahasa C ini sangat populer dalam pemrograman, ya, karena sangat mudah ya, sangat mudah untuk dipahami oleh manusia. Ya. Kalau bahasa-bahasa ladder diagram ini kan hampir mendekati bahasa mesin, tapi kalau menggunakan bahasa C itu hampir mendekati bahasanya manusia. Hanya saja nanti dalam pemrograman menggunakan bahasa C nanti akan ditambah dengan sistem yang namanya compiler ya, compiler itu akan merubah ke dalam bahasa assembler ya. Kemudian dari bahasa assembler itu nanti akan keluar yang namanya bilangan-bilangan heksadesimal nanti yang bisa ditanamkan pada sebuah chip PLC ya, pada CPU-nya PLC. Nah, ini yang biasa dilakukan pada PLC yang modern. Oke. Kemudian ladder diagram itu modelnya seperti apa toh? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang warna merah inilah yang namanya ladder diagram. Ya. Ini bahasanya menggunakan rang ya, ada baris, ada kolom-kolom. Nah, ini model-model seperti ini adalah inputan ya. Ada di sini ada I0, titik 0. Nah, berarti dia inputan 0. Nah, labelnya adalah I0. Kondisinya dia kondisi NO ya, normally open. Nanti ada juga yang normally close. Ya. Kemudian ini dirangkai bisa secara seri, bisa secara paralel, atau bisa kombinasi antara paralel dan seri. Kemudian di sini ada outputnya. Outputnya dalam bentuk key. Ya, ini misalkan key 5.0. Nah, berarti ini yang bagian key 5. Ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi yang di statement list. Ya, statement list ini hampir mirip dengan menggunakan bahasa assembler ya, LD, LA, ada move. Nah, ini hampir mirip dengan bahasa assembler. Nah, karena nanti bilangan-bilangan yang akan bisa dibaca oleh mikroprosesornya PLC itu adalah bilangan-bilangan assembler ya. Bilangan-bilangan heksadesimal.
Kemudian selanjutnya ada function block. Ya, ini bahasa function block ya. Function block itu bentuknya seperti ini. Misalkan kita membuat sebuah N ya, gerbang N ya, tinggal dibuat kotak saja. Ada inputan 0 sama inputan 1, outputnya di sini. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Seperti OR. Nah, kita tinggal buat kotaknya aja, tinggal di sini ada OR ya namanya ya, labelnya adalah OR. Ada input 1, input 2, kemudian ada key 0. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sangat mudah ya, sangat mudah. Tapi ini harus teman-teman pahami ya. Karena yang sederhana mungkin bisa, tapi kalau sudah mulai kompleks, nah, artinya kompleks itu adalah program yang teman-teman develop itu sudah mulai kompleks. Ini akan membuat teman-teman juga harus lebih paham ya tentang function block itu tadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan menggunakan PLC. Ya, keuntungan menggunakan PLC apa? Yang pertama itu adalah peningkatan kehandalan. Ya, teman-teman bisa lihat kehandalan dari sebuah PLC. Ya, yang pertama ketika program sudah selesai dibuat, kemudian diuji, ya, ini akan mudah, ya, akan mudah untuk diduplikat. Ya. Caranya menduplikat adalah dengan mengambil data pemrograman di dalam PLC, kemudian di copy, kemudian tinggal dimasukkan lagi ke dalam PLC yang baru. Nah, ini akan sangat-sangat mudah. Beda kalau kita menggunakan sistem relay konvensional, nah, ini akan susah ya, karena harus membangun satu persatu dari relay tadi. Kalau misalkan banyaknya relay 100 ya berarti kita harus bangun 100 relay, kita kasih kabel satu persatu. Kemudian jalur pengkawatannya juga tidak boleh salah ya dalam menggabungkan antara relay satu dengan relay yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir kesalahan pengkabelan. Nah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat, ini contoh saja kalau kita mau menghidupkan lampu hanya butuh tombol dua saja, satu tombol stop, satu tombol start. Nah, outputnya tinggal satu aja. Tapi kalau teman-teman menggunakan relay, nah ini banyak relay yang harus ditambahkan di sini. Oke, saya rasa itu dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.